Halo guys, apa kabar semuanya? Hari ini aku pengen cerita sedikit tentang satu hal yang mungkin juga kamu rasakan, yaitu bagaimana sebenarnya nasib YouTube akhir-akhir ini. Bukan soal YouTuber besar ya, gitu ya, yang punya jutaan subscriber dan brand besar di belakang mereka. Tapi tentang para YouTuber kecil, para kreator yang berjuang dari nol, yang berharap bisa dikenal lewat karya mereka. Sebenarnya gimana sih nasib mereka sekarang? Kalau kita mundur sedikit ke masa lalu, sekitar tahun 2000 sampai 2015, kita masih hidup di zaman di mana televisi jadi hiburan utama. Pulang sekolah nonton sinetron, pagi-pagi dengerin berita sambil sarapan, acara musik, komedi, reality show, semuanya ada di TV. Saat itu, smartphone belum secanggih sekarang. Internet pun masih terbatas, dan YouTube masih jadi hal yang asing buat banyak orang. Namun semuanya berubah ketika masuk ke tahun 2015. Teknologi berkembang pesat, harga smartphone makin terjangkau, dan internet makin mudah diakses. Masyarakat mulai berpindah dari TV ke YouTube. YouTube saat itu jadi tempat semua orang mencari hiburan. Mulai dari musik, berita, film pendek, vlog harian, sampai tips dan tutorial, semua ada di situ. YouTube benar-benar menjadi raja baru media hiburan digital. Dan di masa itu, banyak YouTuber yang mulai bermunculan. Mereka membuat konten dari kamar sederhana, pakai kamera seadanya, tapi semangatnya luar biasa. Dan hasilnya, banyak yang sukses besar. Pendapatan dari iklan bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah setiap bulannya. Tahun 2015 sampai 2020 bisa dibilang masa keemasan YouTube. Tapi dunia digital itu cepat berubah. Sekitar tahun 2020 ke atas, muncul satu aplikasi baru yang mengguncang segalanya. TikTok. Awalnya orang menganggap TikTok hanya untuk joget-joget dan hiburan singkat. Tapi ternyata, disitulah revolusi besar dimulai. TikTok menawarkan sesuatu yang berbeda. Video singkat, cepat, dan langsung ke inti. Penontonnya nggak perlu menunggu lama untuk terhibur. Scroll sedikit, langsung ketemu konten baru. Algoritmanya juga pinter banget. Ya, bisa tahu apa yang kamu suka bahkan sebelum kamu sadar. Dan dari situ, banyak pengguna mulai meninggalkan YouTube. Mereka beralih ke TikTok karena lebih ringan, lebih cepat, dan lebih update. Sementara YouTube, dengan video panjang dan proses penonton yang lebih lama, mulai terasa berat bagi sebagian orang. Melihat perubahan besar itu, YouTube tentu tidak tinggal diam. Mereka meluncurkan fitur YouTube Shorts, video pendek berdurasi maksimal 60 detik. Tujuannya jelas, menyaingi TikTok dan menarik kembali penonton muda yang mulai beralih. Namun, meski Shorts cukup populer, faktanya belum mampu menggeser dominasi TikTok sepenuhnya. Bagi para YouTuber kecil, ini menjadi masa yang sulit. Dulu, cukup dengan rajin upload dan konsisten, subscriber bisa naik cepat. Sekarang, persaingan makin ketat, algoritma makin rumit, dan penghasilan pun semakin kecil. Banyak yang akhirnya menyerah dan berhenti membuat konten. Tapi, apakah ini berarti YouTube sudah tamat? Tentu tidak. Setiap platform punya kekuatan dan karakternya sendiri. YouTube tetap menjadi tempat terbaik untuk konten yang lebih mendalam dan informatif. Konten edukasi, dokumenter, review produk, dan cerita panjang tetap punya rumah di sini. Dan buat para kreator kecil, ini bukan akhir. Justru sekaranglah saatnya untuk beradaptasi, bereksperimen, dan mencari cara baru agar tetap relevan. Karena satu hal yang nggak pernah berubah adalah kreativitas. Selama ada ide, semangat, dan konsistensi, YouTube akan tetap hidup dan para YouTuber kecil masih punya kesempatan untuk bersinar. Jadi tetap semangat ya buat kalian yang masih berjuang di dunia YouTube. Jangan berhenti berkarya, karena siapa tahu video Anda selanjutnya adalah yang akan mengubah segalanya. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Kalau kamu setuju bahwa YouTube masih punya masa depan, tulis pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.